Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer dan fresh graduate yang sedang menantikan kapan jadwal pendaftaran dan seleksi CPNS maupun P3K 2024 tahun ini. Ada satu informasi perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu, sebagaimana yang telah dimuat oleh media nasional Detik Edu dengan judul Formasi P3K 2024, Syarat dan Jenis Seleksi. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu yang ingin mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Ya, yaitu formasinya, kemudian syarat dan jenis seleksinya. Ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta ada 1.289.824 formasi calon aparatur sipil negara atau CSN yang akan dibuka pada rekrutmen tahun 2024 tahun ini. Sebanyak 57.529 formasi merupakan formasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K 2024 yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, ini baru jelas Bapak Ibu ya, bahwa kuota untuk P3K IKN itu ada 57.529 formasi. Sementara itu 25.079 formasi diantaranya merupakan formasi P3K 2024 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, mana pengadaan CSN di kementerian ini juga meliputi calon pegawai negeri sipil atau CPNS sebanyak 15.462 formasi. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdul Azwar Anas, mengatakan arah pengadaan CSN 2024 salah satunya fokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga guru. Untuk itu, pihaknya menyerahkan izin formasi calon aparatur sipil negara 40.541 ke Mendikbudristek. Beliau mengatakan kita sudah membicarakan bagaimana pemenuhan ASN guru dan dosen. Kita juga bahas terkait karir guru dan dosen agar kedepannya jauh lebih menjanjikan, jelas dan tidak rumit, jelasnya pada Senin 15 Juli 2024 yang lalu. Dirangkum dari laman Menpan dan peraturannya berikut jumlah formasi P3K 2024 yang telah diumumkan, syarat P3K dan jenis seleksi tahun 2024 tahun ini. Formasi P3K 2024, Kementerian Sosial atau Kemensos, P3K Tenaga Teknis 40.508 formasi, P3K Tenaga Kesehatan 65 formasi, Kementerian Agama atau Kemenak, P3K 89.781 formasi, kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, formasi P3K 25.079 formasi, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, P3K Teknis 16.543 formasi, P3K Tenaga Kesehatan 83 formasi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, formasi P3K Teknis 3.200 formasi, formasi P3K Tenaga Kesehatan 3.774 formasi. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, formasi P3K Tenaga Teknis 19.931 formasi, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, formasi P3K 14.594 formasi, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, formasi P3K 16.573 formasi,
Mahkamah Agung atau MA formasi P3K 2024 9.276 formasi. Kejaksaan RI formasi CPNS dan P3K 2024 11.030 formasi. Badan SAR Nasional atau Basarnas formasi P3K 367 formasi. Lembaga Administrasi Negara atau LAN formasi P3K 2024 43 formasi. Seterusnya, ya kita masuk pada apa saja syaratnya Bapak ya. Syarat ikut P3K di tahun 2024 tahun ini. Syarat P3K 2024. Berikut syarat pendaftaran P3K 2024 berdasarkan peraturan Menteri Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Pertama, usia minimal 20 tahun saat mendaftar. Yang kedua, usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatan P3K yang akan dilamar, kecuali ditentukan berbeda oleh instansi pemerintah dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang berikut, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai calon PNS. PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. Keenam, bukan anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kedelapan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu ditetapkan oleh Menteri Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Berikutnya, memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh penjabat pembina kepegawaian atau PPK. Berikutnya, tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindak pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Berikutnya, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar sesuai ketentuan pengalaman yang ditetapkan Menteri Pan-RB. Berikutnya, melamar secara daring online melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCSN dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. Berikutnya, melamar hanya pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu P3K saja atau PNS saja pada tahun anggaran yang sama. Seterusnya, melamar hanya pada satu instansi dan satu jenis jabatan pada satu periode tahun anggaran. Seterusnya, kepesertaan pelamar yang dalam seleksi dapat dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika melamar lebih dari satu instansi atau jenis pengadaan, melamar lebih dari satu jabatan, menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda. Jenis seleksi terdiri dari jenis seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi, seterusnya. Nah, setelah melalui 2 tahapan ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu honorer nantinya diangkat menjadi ASN P3K. Inilah 2 jenis seleksi, demikian dengan syarat serta formasi
yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.